Di pesisir Aceh, di tengah gelombang yang tak pernah henti, lahirlah seorang perempuan yang menolak tunduk. Namanya Malahayati, bukan sekadar istri yang kehilangan, tapi panglima yang memimpin ribuan janda Aceh melawan penjajah. Di balik jilbab putih dan pedang yang berkilau, ia menanamkan keberanian, mengajarkan dunia bahwa kekuatan perempuan mampu mengguncang samudra. Inilah kisah tentang ombak yang tak pernah tunduk, dan hati yang tak pernah menyerah. Dan belum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di ujung Tanjung Aceh Darussalam, laut membentang luas sejauh mata memandang. Angin asin membawa bau garam dan suara debur ombak yang menampar karang, seolah menyimpan rahasia tentang masa depan seorang gadis bernama Malahayati. Ia berdiri di tepi dermaga, matanya menatap perahu-perahu perang yang bersandar. Baju Acehnya berwarna biru tua, rambutnya tersanggul sederhana, namun di matanya terpantul keberanian yang jarang dimiliki oleh perempuan di zamannya. Sejak kecil, ia lebih akrab dengan dentum meriam daripada bunyi alat musik istana. Ayahnya, Laksamana Mahmud Shah, sering membawanya melihat latihan pasukan laut. "Ingatlah anakku," kata sang ayah suatu sore. "Ketika langit berwarna tembaga, samudera ini bukan sekadar air yang saksi darah para pahlawan. Siapa yang menguasainya, menguasai kehidupan." Malahayati kecil hanya menatap laut, tak sepenuhnya mengerti. Tapi kalimat itu menempel di hatinya, tumbuh bersama usia dan gelora jiwanya. Ketika menginjak usia remaja, Malahayati bukan gadis biasa. Ia menolak duduk diam di ruang belakang, menenun kain atau berbicara tentang pernikahan. Ia meminta izin untuk belajar di Ma'had Baitul Maqdis, tempat para bangsawan dan anak prajurit. Aceh mempelajari ilmu strategi perang dan pelayaran. Orang-orang heran, sebagian mencibir, perempuan hendak jadi laksamana. Dunia sudah terbalik rupanya. Namun tekadnya lebih kuat dari ejekan. Ia belajar membaca arah angin, menghitung pasang surut, hingga mengenali bintang yang menunjuk utara. Tangannya terlatih memegang pedang dan menulis peta laut. Guru-gurunya pun tertegun. Kecerdasannya bukan sekadar anugerah, melainkan api yang menyala karena keyakinan. Di antara para taruna muda, ada satu yang kerap menatapnya diam-diam, Zainul Abidin, seorang prajurit muda keturunan bangsawan Aceh Barat. Ia bukan hanya gagah, tapi juga lembut dalam tutur kata. Pertemuan mereka di dermaga menjadi awal dari kasih yang tumbuh perlahan di antara aroma garam laut dan debu medan latihan. "Jika kelak engkau berlayar jauh," kata Zainul suatu sore, "ingatlah aku akan selalu menjaga arah anginmu." Malahayati tersenyum samar. "Aku tak butuh penjaga, Zainul, tapi aku butuh kawan seperjuangan." Dan di sanalah dua hati pejuang berpadu, bukan dalam kelemahan, tapi dalam tekad yang sama, membela tanah air. Beberapa tahun kemudian, Malahayati menikah dengan Zainul Abidin. Hari-hari mereka singkat namun indah. Mereka tinggal di rumah kecil di pinggir pelabuhan, di mana tiap pagi Malahayati mendengar deru ombak bersahut dengan denting besi kapal. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ketika kapal Portugis mulai berani memasuki perairan utara Sumatera, Sultan Aceh memerintahkan armada besar berangkat ke laut, dan Zainul ditugaskan sebagai salah satu komandan kapal perang. "Jika aku tak kembali," katanya malam sebelum berangkat, "jangan tangisi aku. Lanjutkan perjuangan ini." Malahayati hanya menggenggam tangannya erat. "Kembalilah dengan kemenangan. Aku tak akan berdoa untuk pulang, tapi untuk kejayaanmu." Beberapa pekan kemudian, kabar buruk datang bersama ombak yang bergulung merah. Kapal Zainul diserang di Selat Malaka. Ia gugur bersama puluhan prajurit lainnya. Malahayati tak menjerit. Ia berjalan ke tepi pantai, memandang cakrawala tempat suaminya hilang di telan laut. Air matanya jatuh tanpa suara, lalu ia bersujud di pasir, bersumpah dalam hati, "Jika laut telah merenggut cintaku, maka aku akan menaklukkannya. Aku akan berdiri di atas gelombang, menggantikan tempat para suami yang telah pergi." Sejak hari itu, Malahayati berubah. Ia tak lagi sekadar putri bangsawan, melainkan perempuan yang membawa bara dalam dadanya. Ia menghadap Sultan Alauddin Riayat Shah dan berkata dengan lantang, "Paduka, biarkan hamba memimpin mereka yang telah kehilangan suami. Kami tak ingin menangis di balik dinding istana. Kami ingin membela tanah ini, sebagaimana para lelaki melakukannya." Semula Sultan terdiam. Banyak pejabat istana mengernyit, tapi keteguhan mata Malahayati menembus segala keraguan. "Baiklah," ujar Sultan akhirnya, "bawalah mereka. Tunjukkan bahwa kesetiaan tak mengenal jenis kelamin." Maka berdirilah pasukan yang kelak dikenal sebagai Inong Bali, prajurit perempuan yang suaminya gugur di medan perang. Malahayati melatih mereka sendiri, mengajar memegang pedang, membaca angin, hingga mengatur barisan di geladak kapal. Dan di tengah teriakan ombak, terdengar seruan perempuan-perempuan tangguh itu. "Demi Aceh! Demi laut yang menelan cinta kami balas dengan darah kami."
Langit sore di atas pelabuhan tampak memerah. Malahayati berdiri di buritan kapal pertamanya sebagai komandan. Angin berhembus kencang, mengibarkan kain penutup kepalanya. Di dadanya, ia mengenakan kain kecil milik Zainul, satu-satunya kenangan yang tersisa. "Aku tak lagi sendiri," bisiknya. "Di laut ini, ada 1000 jiwa yang senasib denganku." Pagi itu, kabut tipis menutupi pantai Ulil Hewe. Ombak berkejaran dengan lembut, tapi di balik ketenangan laut itu, bergemuruh semangat baru yang lahir dari luka dan kehilangan. Di tepi pelabuhan, ratusan perempuan berdiri tegak. Sebagian mengenakan pakaian hitam dengan ikat kepala putih. Mereka bukan bangsawan, bukan pula budak. Abdursyad Inong Bali, para janda pejuang. Di hadapan mereka, berdiri seorang perempuan dengan mata tajam menatap horizon. Dialah Malahayati, kini dikenal bukan lagi sebagai istri almarhum Zainul Abidin, melainkan pemimpin armada perempuan pertama di Aceh, bahkan di seluruh dunia. "Dulu," kata Malahayati lantang, suaranya menggema hingga ke dermaga, "kita menangis karena kehilangan suami. Sekarang biarkan musuh menangis karena kehilangan kemenangan." Serentak para perempuan itu berteriak, "Demi Aceh! Demi darah suami kami!" Latihan dimulai setiap pagi buta. Malahayati mengajarkan mereka mengangkat tombak, memendbas dengan pedang, menembakkan meriam, dan menavigasi kapal di tengah badai. Ia tak hanya mengajari taktik perang, ia menanamkan keberanian. "Ketika angin melawanmu," katanya suatu kali, "ingatlah bahwa ombak tidak selalu menghantam kapal yang kuat, melainkan kapal yang ragu." Beberapa perempuan jatuh pingsan karena lelah, tangan mereka melepuh karena tali layar. Tapi tidak ada yang menyerah. Mereka tahu, perjuangan ini bukan hanya tentang membalas dendam, tapi menegakkan kehormatan yang dirampas penjajah. Dalam waktu singkat, Inong Bali menjadi pasukan yang disegani. Mereka tak hanya kuat secara fisik, tapi juga berdisiplin tinggi. Bahkan prajurit laki-laki di pelabuhan mulai menaruh hormat. Namun di balik semangat itu, ancaman kian nyata. Kapal-kapal Portugis semakin sering berlayar ke perairan utara, mengancam jalur perdagangan dan kehormatan Kesultanan Aceh. Laporan tentang perampokan dan pembunuhan nelayan Aceh membuat istana bergolak. Sultan Alauddin Riayat, Syah memanggil seluruh panglima dan laksamana ke balairung istana. Para lelaki duduk di barisan depan, sementara Malahayati berdiri di sisi ruangan, kepalanya tegak tapi matanya waspada. "Portugis telah menghina laut kita," ujar Sultan dengan nada berat. "Siapa di antara kalian yang sanggup menahan mereka?" Salah satu panglima lelaki berdiri dan menatap sinis ke arah Malahayati. "Paduka, dengan segala hormat, biarkan urusan laut di tangan kami, para lelaki. Jangan biarkan perempuan membawa kapal perang." Suasana seketika hening. Tapi Malahayati melangkah maju, membungkuk hormat, lalu berkata tenang namun tegas, "Paduka, laut tidak mengenal janda. Ombak menenggelamkan siapa saja yang lemah. Izinkan hamba membuktikan bahwa keberanian tidak ditentukan oleh janggut, tapi oleh hati." Sultan terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Baiklah Malahayati, bawalah armadamu. Tunjukkan bahwa perempuan Aceh bukan sekadar penonton sejarah." Hari itu tiba. Hari ketika ombak menjadi saksi keberanian yang tak biasa. Puluhan kapal Inong Bali berlayar keluar pelabuhan. Layar putih mereka berkibar seperti sayap burung di bawah cahaya matahari pagi. Di buritan kapal utama, Malahayati berdiri tegak, memegang pedang milik almarhum suaminya. "Zainul," bisiknya, "lihatlah dari langit. Hari ini aku bukan istri yang meratap. Aku laksamana yang menuntaskan janji." Dentum meriam pertama memecah udara. Kapal Portugis muncul dari balik kabut. Bendera mereka berkibar dengan arogan. Pertempuran pecah, peluru meriam menghantam air, menciptakan semburan garam dan api. Malahayati memberi aba-aba. Suaranya menggema di tengah hiruk-pikuk perang. "Tahan, bidik lambung kanan. Lepaskan." Ledakan mengguncang laut. Salah satu kapal musuh terbakar dan miring, sebelum tenggelam perlahan. Sorak-sorai pasukan Inong Bali bergema mengalahkan suara meriam, namun kemenangan itu tidak mudah. Beberapa kapal Aceh terbakar, darah para pejuang mengalir ke laut, bercampur dengan buih ombak. Malahayati sendiri memimpin dari depan, menebas musuh yang mencoba naik ke kapalnya. Salah satu perwira Portugis menatapnya dengan heran, berteriak dalam bahasa asing. "Perempuan memimpin perang? Dunia sudah gila." Malahayati menatapnya tajam dan menjawab, "Tidak, dunia baru saja sadar bahwa keberanian tak berjenis kelamin." Ia menebas musuh itu tanpa ragu. Kemenangan besar itu mengguncang seluruh Aceh. Nama Malahayati mulai dibicarakan di pasar, di masjid, hingga di ruang makan istana. Sebagian memuji, tapi sebagian lainnya merasa terancam, terutama para pejabat laki-laki yang takut kehilangan pengaruh. "Perempuan itu terlalu berkuasa," bisik salah satu wazir kepada Sultan. Rakyat mulai menyebutnya laksamana lebih tinggi dari para pria.
Sultan hanya tersenyum samar. Malahayati bukan ancaman. Ia adalah nyala api yang menerangi Samudra Aceh. Jika kita memadamkannya, gelaplah negeri ini. Namun bisikan iri dan dengki tak pernah padam. Malahayati tahu, musuhnya bukan hanya di laut, tapi juga di darat. Di hati para lelaki yang tak rela dikalahkan oleh seorang perempuan. Malam hari, di geladak kapal yang terombang oleh gelombang kecil, Malahayati duduk menatap bintang. Laut tenang, tapi pikirannya bergejolak. Ia memikirkan para perempuan yang gugur di bawah komandonya. Para janda yang kini meninggalkan anak-anak mereka di daratan. Hatinya sesak, namun ia tahu perjuangan belum usai. Laut selalu menuntut pengorbanan, katanya pelan. Tapi selama darah kita belum kering, Aceh tak akan tenggelam. Dari jauh, cahaya obor berkedip di pantai, tanda panggilan dari istana. Utusan Sultan datang membawa kabar. Perundingan dengan bangsa Belanda akan dilakukan, dan Malahayati diminta hadir sebagai wakil kesultanan. Angin malam membawa aroma garam dan bara api. Ia berdiri, menatap laut terakhir kali sebelum berlayar menuju takdir berikutnya. Takdir yang akan menulis namanya sebagai perempuan laut pertama yang duduk berunding di atas derah dan kehormatan bangsa. Fajar menembus kabut tipis di pelabuhan Aceh. Laut tampak tenang, seolah menyembunyikan rahasia yang akan segera terungkap. Di tengah dermaga berdiri Laksamana Malahayati, wajahnya teduh, tapi matanya menyala seperti bara. Ida mengenakan pakaian kebesaran warna hitam, ikat kepala putih membalut rambutnya yang kini mulai dipenuhi uban halus. Hari itu bukan hari perang, melainkan hari perundingan. Namun dalam dada Malahayati, ombak tak pernah diam. Kapal Belanda, Mauritius, memasuki perairan Aceh dengan kibaran bendera besar berlambang singa emas. Di atas dek, berdiri seorang lelaki tinggi berwajah keras, Cornelis de Houtman, kapten kapal yang terkenal sombong dan kejam. Ketika kapal itu berlabuh, utusan kerajaan Aceh menyambut mereka dengan penuh kehati-hatian. Namun Sultan Alauddin Riayat Shah tahu, hanya satu orang yang mampu berbicara dengan mereka tanpa tunduk, Laksamana Malahayati. Malahayati menaiki kapal perundingan dengan langkah tegap. Setiap langkahnya bergema seperti hentakan ombak di karang. Ia tak membawa pedang, hanya sebilah keris di pinggang, tanda kehormatan, sekaligus pengingat perdamaian tak berarti penyerahan. De Houtman menatapnya dari kejauhan, alisnya terangkat sinis. Jadi ini Laksamana Aceh yang terkenal itu, katanya dalam bahasa Portugis yang kaku. Seorang perempuan, Malahayati membalas tatapannya dengan dingin. Laksamana, katanya perlahan, adalah gelar yang ditentukan oleh keberanian, bukan oleh jenis kelamin. Para penerjemah terdiam. Kata-katanya mengalir seperti pedang yang tak meneteskan darah, tapi melukai kesombongan. Perundingan dimulai dengan tegang. De Houtman mengajukan tuntutan. Monopoli perdagangan lada, hak labuh kapal Belanda, serta jaminan keamanan untuk armadanya. Namun di balik tutur manis itu, Malahayati mencium aroma pengkhianatan. Ia menatapnya tajam. Belanda ingin berdagang, tapi membawa meriam. Itu bukan perdagangan, itu penjajahan dengan wajah lain. De Houtman tertawa pendek. Perempuan sepertimu terlalu berani bicara. Malahayati berdiri, langkahnya maju selangkah. Dan laki-laki seperti tuan terlalu sering bersembunyi di balik kapal besar untuk menutupi ketakutan kecil dalam hatinya. Sisi ruangan sunyi. Suara laut di luar seperti ikut menahan napas. Ketegangan pecah ketika salah satu prajurit Belanda mencoba menghunus pedang. Dalam sekejap keris Malahayati berkilat. Gerakannya cepat, terlalu cepat untuk mata yang belum mengenal perang. Satu tebasan halus, dan darah merah mengalir di lantai kayu kapal. De Houtman terpaku. Ia baru sadar, di hadapannya bukan sekadar perempuan, tapi badai yang disembunyikan dalam tenang. Perundingan selesai, kata Malahayati dingin. Sampaikan pada negerimu, Laut Aceh bukan untuk dijajah. Ia berbalik, meninggalkan kapal itu dengan langkah mantap, sementara gelombang di bawah seolah bersorak memanggil namanya. Beberapa hari kemudian kapal-kapal Belanda menembaki pelabuhan Aceh. Mereka mengira bisa memaksa kerajaan tunduk dengan meriam. Namun mereka lupa, Aceh punya Inong Bali. Langit sore itu memerah. Kapal-kapal Inong Bali berlayar keluar pelabuhan dengan deru tambur dan teriakan penuh semangat. Demi Aceh! Demi tanah tempat suami kami beristirahat. Malahayati berdiri di kapal utamanya, pedang di tangan, wajahnya basah oleh percikan air laut dan keringat. Jangan takut pada badai, teriaknya. Takdir kita sudah ditulis di samudra ini. Dentuman meriam mengguncang langit, asap hitam menutup matahari. Kapal Mauritius terbakar sebagian, tapi tetap melawan. Malahayati menembus kabut mesiu, memimpin serangan langsung ke kapal musuh. Saat kapal mereka bertabrakan, kayu berderak keras, tali layar putus, dan ada suara jeritan memenuhi udara. Malahayati meloncat ke dek Mauritius, menebas dua prajurit sekaligus.
Lalu ia melihatnya, Cornelis de Houtman, berdiri dengan pedang terhunus. Mereka saling menatap, dua jiwa dari dua dunia berbeda, namun terikat oleh satu kata kehormatan. De Houtman menyerang lebih dulu. Pedangnya berat, tapi lambat. Malahayati menangkis, membalas dengan gerak cepat. Benturan logam memercikan api di antara mereka. Kau bukan tandingan untukku, perempuan. Maka akan kuceritakan pada laut bagaimana rasanya ditaklukkan perempuan. Dengan satu gerakan kilat, kerisnya menembus dada de Houtman. Kapten Belanda itu jatuh berlutut. Matanya terbelalak, sebelum tubuhnya terhempas ke laut, ditelan ombak yang bergulung merah. Laut menjadi saksi. Darah penjajah mengalir di atas samudera yang selama ini ingin mereka kuasai. Pertempuran itu berakhir menjelang malam. Langit perlahan cerah, dan laut kembali memantulkan warna jingga. Dari atas kapal yang rusak parah, Malahayati menatap horizon. Asap masih mengepul, tapi di hatinya tumbuh tenang yang baru. Bukan karena kemenangan, tapi karena harga diri yang berhasil dipertahankan. Seorang Inong Bali mendekat, bersujud di depannya. "Ni Laksamana, kita menang, tapi banyak yang gugur." Malahayati memejamkan mata. Tidak ada kemenangan tanpa darah, tapi selama nama mereka dikenang, mereka tidak mati. Ia menatap laut lagi, suaranya bergetar tapi mantap. "Katakan pada dunia, perempuan Aceh tidak lahir untuk menjadi bayang-bayang. Kami adalah laut itu sendiri. Tenang, tapi jika disakiti, kami akan menenggelamkan." Bertahun-tahun kemudian, nama Malahayati bergema di setiap dermaga Nusantara. Para pelaut menyebutnya hantu laut dari Aceh, sementara rakyat memanggilnya Ibu Samudra. Namun bagi mereka yang mengenalnya, ia tetaplah sosok perempuan sederhana yang mengajarkan arti sejati dari keberanian. Berdiri tegak meski dunia meragukan. Ketika ajal akhirnya menjemputnya, ia dimakamkan di lereng bukit dekat pantai Lamre. Dari sana, suara ombak masih terdengar setiap malam. Seolah laut tak ingin berpisah dari sang penjaganya. "Selama laut masih berdebur," kata orang-orang tua Aceh, "roh Malahayati akan tetap berlayar, menjaga negeri dari keserakahan dan lupa." Samudra menyimpan darah dan doa, dan di antara keduanya, nama Malahayati tak akan pernah tenggelam. Malahayati, namanya abadi di setiap deburan ombak Aceh. Ia membuktikan bahwa keberanian dan kepemimpinan tidak mengenal gender. Dari laut yang bergelora hingga istana yang sunyi, perjuangannya tetap menjadi pelajaran. Keberanian, pengorbanan, dan cinta tanah air adalah warisan tak ternilai bagi generasi mendatang. Semoga semangat Malahayati terus menginspirasi setiap jiwa yang menolak untuk diam di tengah ketidakadilan